Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 839. Oke, Bapak Pendeta Dr. Yehuda silakan membacakannya. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria berusia 35 tahun, menikah memiliki satu orang anak tinggal di Tangerang. Shalom Bapak Rohaniku, Om Erastus. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Abam, khususnya Pak Sutardi yang telah menghubungi, mendoakan, dan mendengarkan pergumulan saya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Om Eras telah membimbing dan mendoakan saya, istri, dan anak saya beberapa minggu lalu di MAG. Kalau Om Eras ingat, saya yang datang bersama istri dan putri kecil kami pakai baju putih-putih senada, didampingi Pak Sutardi. Dan nggak kebetulan sama juga dengan baju Om Eras warna putih. Ya. Sungguh suatu momen yang langka dan bahagia buat kami bertiga Om. Bisa dipeluk dan didoakan langsung oleh Om Eras. Padahal saat itu Om Eras baru pulang dari Solo karena adik tercinta dipanggil Bapa di sorga. Juga di tengah-tengah kesibukan dan mepetnya waktu saat itu karena mau pimpin doa malam, Om Eras masih mau menepati janji dan menemui kami. Sungguh kami bisa merasakan kasih yang begitu besar dari Om Eras kepada kami. Nasihat, bimbingan, dan pengajaran Om Eras banyak mengubah hidup saya dan keluarga. Amin. Meskipun banyak yang menghujat dan menyesatkan Om Eras, tetap semangat ya Om. Karena menurut saya merekalah yang sesungguhnya tersesat. Karena belum mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Terlihat dari cara hidup mereka yang dengan mudah menghujat dan menyesatkan orang. Mereka mengerti Alkitab tetapi tidak bisa menghidupinya dalam perilaku mereka sehari-hari. Jaga kesehatan ya Om, doa saya agar Om Eras bersama keluarga dan tim GSKI selalu sehat. Karena kami masih membutuhkan bimbingan Om Eras. We love you Om, my spiritual father. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengharukan juga ya. Iya Pak. Iya. Menyentuh, oke. We love you too. We also love you so much. You are all part of our life. Kalian semua bagian hidup kami. Ya, tidak keberatan lain kali ketemu lagi. Big hug for you all. Dan berkati. Teruskan. Yang berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 43 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta Utara. Shalom. Jika diperbolehkan, apakah saya bisa konsultasi? Maaf mengganggu, terima kasih. Ini penting sekali. Ya. Nah. Ini umurnya berapa? 43 tahun Pak. 43, tinggal di Jakarta Utara. Ya. 43, konselornya lebih tua. Usianya 43 tahun. Kita punya beberapa konselor. Ya. Harus yang lebih tua dari itu. Ya. Nanti coba dipikirkannya, jangan diberi konselor yang lebih muda. Kalau anak muda umur 18-20, konselnya juga umur 26-27, jangan terlalu tua juga. Ya. Oke? Oke. Kami ada untuk Anda. Ya. Kami ada untuk Anda. Ya. Kami ada untuk Anda. Kami ada untuk Anda. Kata ya, kami ada. Kami ada untuk Anda. Kaua ya, kaua. Kaua. Atau kata juga boleh ya. Oke, teruskan. Baik Pak, dari seorang pria berusia 39 tahun, single tinggal di Jawa Barat. Ya. Shalom Pak Eras. Pak, untuk kedua kalinya saya masuk di room Abam dan ingin sekali konseling. Tetapi Pak, apakah boleh saya mendapatkan nomor WA dari, ini Kak, siapa ya, Kak John ya? Oke, teruskan aja. Saya sendiri dulu anak didik Kak John. Waktu pertama melayani di gereja yang pernah Pak Eras melayani di situ. Ya. Dan terbentuk satu nama character building course. John, ini mungkin Kak John Kilapong. Oh, Pak John Kilapong ya. Iya. Berikan, pindah sekarang juga kasih nomor teleponnya. Iya. Kami dilayani oleh Kak John di Ruko Kelapa Gading, disitulah Pak, pokoknya. Character building course, betul Kak John Kilapong. Oh, terus? Iya. Singkat cerita Pak, untuk kehidupan saya terlalu complicated dan saya rasa saya akan konseling melalui Kak John saja. Bolehkah Pak Eras? Ya, hamba Tuhan yang baik ya. Kak John ini GSKI Kupang, dia juga pemimpin sekolah-sekolah. Dia punya beberapa sekolah yang besar. Juga pemimpin dari sekolah PAK ya. Stak Kupang, Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Bagi yang di sekitar Kupang, Anda bisa menghubungi Pak John ya, John Kilapong. Ada Johnny Kilapong. Ada Pak John Tafuli, beda nih Johnny Kilapong. Oke, saya kira cukup. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 49 tahun sudah menikah. Pertanyaannya, indigo itu sesat atau tidak, Pak? Nah, saya nggak tahu indigonya bagaimana. Kan ada juga anak-anak yang dipakai Tuhan. Jangan nanti anak-anak itu dipakai Tuhan, diurapi Roh Kudus, dikira indigo.
Jadi kita harus bisa membedakan antara indigo dan orang yang memang diurapi Roh Kudus walaupun masih kanak-kanak. Tapi dari pengalaman saya mendoakan orang-orang indigo, Ya. banyak yang bisa berhenti indigonya, bisa melihat dan mendengar, seperti bisa menerawang, tapi itu tidak bisa dipercayai dari Allah. Jadi jawabnya ya lihat dulu kasusnya, Ya. apakah ini indigo atau karunia dari Tuhan. Oke, teruskan. Dari seorang pria berusia 52 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak. Shalom Bapak Erastus, Bapak Rohaniku. Saya dari Solo. Puji syukur saya bisa mengenal Bapak Erastus Sabdono melalui channel Truth ID ketika pandemi. Meskipun saya sebelumnya mendengar berita heboh bahwa Bapak Erastus sesat. Tapi saya tidak langsung percaya, saya ingin membuktikan melalui khotbah-khotbah yang Bapak sampaikan. Setelah mendengar sendiri, apalagi 3 pilar GSKI tentang kekudusan, LB3, dan hidup bertanggung jawab, saya tidak menemukan hal yang menyesatkan. Justru sebaliknya menuntun dan mengarahkan kepada kesucian hidup sebagai umat pilihan yang dipersiapkan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Wah, keren ini. Tidak seperti yang selama ini justru sering saya dapatkan khotbah-khotbah yang memparkirkan hidup di dunia ini dengan janji-janji berkat dan pemulihan. Ya. Terima kasih Bapak Rohaniku, Pak Erastus Sabdono. Meskipun disesat-sesatkan terus maju pantang mundur. Kalau yang lain mundur mengikuti Pak Erastus, saya tetap setia. Karena sudah jelas pengajaran Pak Erastus membawa kita ke LB3. Melalui pengajaran Logos, saya semakin yakin bahwa hidup suci dan sempurna seperti Bapak bisa dicapai. Karena Yesus sebagai manusia 100% selama di dunia ini, Dia bisa, maka kita juga pasti bisa. Amin. Ya, ini benar sekali. Iya. Tapi orang tidak rela. Iya. Waktu menjadi manusia juga masih Allah. Apa sih untungnya? Yang penting sekarang dia menjadi raja dan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya sinonim dengan Elohim. Elohim itu Allah. Iya. Nanti saya jelaskan. Oke. Masalahnya bicara mengenai logos, monoteisme Allah tidak bisa singkat. Jadi kadang-kadang kalau saya dikatai sesat, saya tidak membalas karena tidak bisa dijawab secara singkat. Ikuti dulu logos. Betul nggak? Iya. Baru memahami. Dan kalau dia menolak, ya nuranimu, kamu lihat ya. Kalau orang punya nurani yang baik, punya Roh Kudus, dia bisa membedakan suatu ajaran datang dari Allah atau bukan. Terus. Ya. Lanjutannya Pak, dengan berjuang hidup kudus tidak bercela, Ya. belajar peka dan melakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Amin. Bapak Elohim Yahweh. Ya. Ya. Meskipun saya jatuh bangun dalam mencapai hidup yang berkenan, saya tidak akan menyerah. Sehat selalu Bapak Rohaniku, jangan Amin. pergi dulu ke rumah Bapak di sorga. Oh. Ya, masih sangat banyak yang membutuhkan pengajaran Bapak, karena kami masih anak-anak yang sangat membutuhkan bimbingan Bapak. Salam LB3, Tuhan memberkati Bapak Erastus keluarga, tim Abam, dan segenap anggota GSKI Rehoboth. Nama nggak ada ya. Namanya tidak disebutkan Pak. Suatu hari 52 kita tahun. ketemu. Ya. Kalau di Jakarta, Anda ke Jakarta ketemu, atau kalau saya ke Solo, temui saya. Usia Anda tidak jauh dari saya 12 tahun, Pak. Jauh juga sih ya. We love you. Saya sangat menghargai. Kalimat-kalimat seperti ini membuat hati kita kuat di tengah badai yang masih menerpa. Oke, Tuhan memberkati. Teruskan. Dari seorang wanita, Pak. Shalom Pak Pendeta, terima kasih sebelumnya atas layanan tanya jawab ini. Menurut Pak Pendeta, apakah benar bahwa di akhir zaman nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Ia akan menghakimi kita di hadapan semua orang di dunia ini? Ya gini, yang penting penghakiman itu ada. Iya. Tapi prosesnya bagaimana kita tidak tahu. Iya. Apakah di depan orang atau tidak, pada akhirnya akan ketahuan siapa yang dibuang ke neraka, siapa yang tidak. Oke, terus. Ya, ini atau pengadilannya bersifat tertutup, hanya Dia dan para malaikat serta orang-orang terpilih yang menyaksikan penghakiman terakhir. Ya, prinsipnya prosesnya kita tidak tahu di ruangan luas atau ruangan sedikit. Karena kalau di Alkitab kan ada sekian banyak orang yang tidak terhitung di depan tahta putih. Iya. Kalau begitu artinya terbuka itu. Tapi ini bukan sesuatu yang perlu kita persoalkan. Ya. Yang dipersoalkan adalah pasti akan ketahuan siapa yang terpisah dari Allah dan yang tidak. Dan itu mengerikan. Ya. Pertanyaanmu bagus. Ya. Oke, tapi ini kita baca terus nih. Iya, ini Kita latar belum belakang baca soalnya. pertanyaannya. Oke, Iya. teruskan. Saya dirundung ketakutan bahwa apa yang pernah saya pikirkan diketahui oleh semua orang. Enggak, kalau Anda mengakui dan bertobat itu dihapus. Tidak pernah ada seakan-akan. Terus. Ya.
Padahal isi pikiran saya benar-benar tidak pantas jika diketahui oleh semua Ya orang. semua kita juga pernah punya pikiran seperti itulah. Ya. Lagi itu perempuan sini. Ini perempuan, Pak. Oke, terus. Hal ini cukup mengganggu saya dan membuat saya overthinking. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Tuhan mengampuni dan melupakan dan menghapus. Ya. Lalu begini ya, nanti suatu hari seandainya dosa kita dibuka depan umum, di dalam hadirat Allah yang dahsyat, Anda tidak bisa malu atau tidak malu. Iya. Tapi kalau dibuang di hadirat Allah, wah itu memalukan sekali. Ya, oke, saya kira cukup. Tapi yang jelas Allah mengampuni, Allah melupakan kok, ya. Oke, Tuhan memberkati. Ya. Baik, selanjutnya Pak dari Perempuan ini. iya perempuannya Pak, seorang wanita 38 tahun, menikah tinggal di Kalimantan Tengah. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono, saya ingin bercerita. Tetapi sebelumnya saya ingin berkata terima kasih kepada Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi karena Dia sungguh luar biasa telah mempertemukan saya dengan Pak Pendeta Erastus Sabdono melalui Pak Pendeta yang ada di Pundu, Kalimantan Tengah. Awal saya mengikut Pak Erastus Sabdono dengan melalui perdebatan dengan suami tentang salah seorang hamba Tuhan. Nah, karena saya ingin menang dalam perdebatan itu, saya menelpon Pak Pendeta yang ada di Pundu. Walau saya sudah lama tidak menelpon hamba Tuhan tersebut. Saat saya telepon, ternyata nomor HP hamba Tuhan itu masih aktif. Lalu saya ceritakan perdebatan saya dan suami, dan pendeta tersebut berkata, kalian harus pendalaman Alkitab biar paham. Dan kami menentukan hari untuk pendalaman Alkitab. Hari pertama PA atau pendalaman Alkitab sangat alot, saya dan suami saling menyalahkan di depan hamba Tuhan tersebut. Saya menangis agar dibenarkan dalam PA tersebut. Dan tidak ada perubahan sampai hamba Tuhan tersebut pulang. Seperti itulah setiap pertemuan pendalaman Alkitab. Berantem terus. Ya, berantem. Pada PA berikutnya, suami saya request agar pertemuan berikutnya membahas tentang sabar. Dan tibalah pertemuan tersebut. Keesokan harinya, saya kecelakaan kerja dan kaki saya patah. Lalu saya telepon hamba Tuhan tersebut dan datang. Saya kecewa Pak, saat itu masa saya sudah PA masih patah kaki. Nah, setelah selesai operasi saya belum bisa kerja. Saya juga tidak bisa memasak. Saya minta tolong tetangga. Ternyata tetangga saya itu juga ada masalah. Lalu saya berkata, ayolah ikut PA. Dan dia mau. Saya juga jadi mau ikut doa pagi dan doa malam serta mendengar khotbah dari Rehoboth. Saya juga mulai belajar lagu-lagu Pak Pendeta Erastus Sabdono. Tapi saat saya ikut ibadah online Rehoboth, saya bisa menangis. Lalu saya semakin serius mengikuti doa pagi dan malam. Dan membaca renungan juga baca Alkitab. Tapi saat saya melakukannya, semua hidup saya banyak masalah sampai hari ini, Pak. Hanya ini dulu ya Pak Pendeta, sebenarnya masih banyak, lain waktu lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya. Jelas. Umur apa umur? Umurnya 38 tahun, Pak. Ya. Kamu itu belum stabil. Kamu emosian. Lalu kau masih banyak ngomong. Kamu banyak bicara, nak. Kau banyak bicara, emosimu juga masih suka meledak. Kamu tidak mau ngalah. Kamu punya jurus ngeyel. Sekarang nasihat saya, kalau saya kamu anggap Amang, ini orang Batak ya. Iya. Kalau kamu panggil aku Amang, aku nasihati Amang, nasihati kamu. Ya, jangan banyak bicara lagi. Jangan ledakkan emosi. Kau dengar Amang ya, jangan debat kepada suami. Membuat kemesraan kamu hilang, juga tidak ada yang menang. Kamu juga tidak mau ngalah. Menang pun jadi arang, kalah pun jadi abu. Emangnya senang kalau kamu punya suami dipermalukan. Lebih baik kamu dipermalukan daripada suami yang laki-laki. Jadi nasihat saya, kamu jangan banyak bicara, kamu diam, berhenti berdebat. Kamu itu kakimu dipatahkan di kecelakaan itu sebenarnya Tuhan berbicara. Ini baru kakimu loh, belum mulutmu. Ya. Jadi kamu diam saja mulai hari ini ya. Oke? Holong do ora kutu di bakasan Tuhan. Holong do ora kutu di bakasan Tuhan. Ya. Yang lain nggak tahu ya nggak apa-apa ya. Udah. Untuk penanya ini saja saya sampaikan. Holong do ora kutu di bakasan Tuhan. Ya, di bagasan Tuhan ya. Jangan lupa. Jangan suamimu nanti jadi curiga, cemburu. Di bagasan Tuhan. Jadi saya kira itu saja. Belajar diam. Belajar tidak meledakkan emosi. Tahan diam, ledakkan di dalam. Kamu jadi sabar. Dan itulah yang membuat suamimu akan berubah.
ikuti khotbah-khotbah saya, doa pagi, doa malam, dan lain-lain. Kamu akan dapat banyak hikmat. Selamat belajar ya. Selamat menyangkal diri dan membunuh diri. Ya. Oke, Tuhan berkati. Baik Pak, berikutnya Nggak dari membunuh diri artinya bukan bunuh diri loh ya. Membunuh Kedagingan. kedagingan, banyak ngomong, tidak mau ngalah, itu yang dibunuh. Oke, dimatikan maksudnya. Terus. selanjutnya Pak, dari pertanyaan dari seorang dari Morowali, Sulawesi Tengah. Ya. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya, apakah kutuk keturunan itu masih ada? Sebenarnya semua kutuk telah dipaku di kayu salib. Tetapi, oh sebentar, kutuk itu artinya apa? Hukuman. Ya, Iya. kakherem, anatema. Jadi, semua kutuk telah dipaku di kayu salib. Namun demikian, akibat kesalahan orang tua, anak bisa ikut pikul. Ya. Gen orang tua bisa turun ke anak. Nah, itu. Terus. Saya pernah melihat keluarga yang begitu berantakan. Perceraian itu seperti kutuk keturunan ini. Ya. Ya. Ini Jadi gini loh, Iya. kalau bapak ibunya memang tidak harmoni, itu kan turun ke anak gennya. ya. Spirit gen itu turun. Sehingga anak-anak suka berkelahi dengan pasangan hidup karena karakternya buruk. Dan bukan tidak mungkin ada kuasa kegelapan ikut menunggangi. Ya. Oke, terus. Dari seorang wanita, tidak disebutkan usianya, sudah menikah. Shalom Pak Pendeta Erastus, Bapak Rohani kami. Saya sangat diberkati dengan pengajaran Bapak lewat Truth ID yang membuat saya mengalami banyak perubahan karakter. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa kami Pak Pendeta diberi umur panjang dan kesehatan sehingga masih terus membagikan banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Oh, terima kasih, Sis. Namamu nggak ada. Iya, umurnya juga nggak ada. Kota di mana umurnya nggak berapa. Ini mungkin sudah tua loh kayaknya. Ya. Oh, bisa. Mungkin. Oke. We love you, ma'am. We love you. Tuhan berkati. Oke, Mrs. We love you. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita menikah. Shalom Bapak Pendeta, saya mau bertanya. Saya punya suami sejak menikah tahun 2010 tidak pernah memberi nafkah dan selalu berbohong dan suka berjudi dan sekarang sudah tidak bekerja. Dia masih main togel dan suka mencaci saya dengan kata kotor. Kalau saya tidak diberi uang di depan anak saya yang masih 9 tahun dan cuman ini anak saya Yang sekarang. anak saya sekarang mengalami penyakit autoimun dan rutin berobat keluar kota setiap 3 bulan. Dan parahnya sekarang dia mau main tangan dan keputusan saya mau berpisah Pak Pendeta. Apakah saya salah kalau ini saya lakukan? Mungkin bisa secara tempat dulu, tapi tidak bisa secara resmi ya. Jangan dulu ya. Ini loh, lihat manusia-manusia yang belum jadi manusia. Iya. Udah tidak kerja, malas main togel. Dari mana duitnya ya? Dia nggak kerja. Main tangan sekarang mulai kasar, mulut pasti verbal ya. Iya. Main tangan, anaknya saja autoimun, 3 bulan harus keluar kota. Aduh, manusia macam apa yang ini? Maka tidak mungkin tidak ada neraka. Iya. Pasti ada. Oke, tapi kepadamu saya sampaikan sabar, jangan banyak bicara. Kalau mau pisah, jangan pisah secara legal, pisah rumah juga dulu. Biar dia merenungkan tanpa suami, tanpa anak, tanpa istri, tanpa anak itu gimana. Mudah-mudahan dia masih bisa berubah. Saya prihatin sekali, tapi kami mau mendampingimu. Ya. Kirimkan lagi pertanyaan atau hal yang bisa kami bantu. Tuhan memberkati. Ini proyek yang hebat loh, Abang. Iya, Pak. Oke, teruskan. Berikutnya pertanyaan dari seorang wanita berusia 18 tahun, seorang mahasiswi, belum menikah. Shalom Bapak Erastus yang saya cintai dan saya hormati. Bapak, saya mau bertanya, apakah kemampuan berbahasa roh itu bisa kita minta ke Allah? Bisa jika kita digerakkan Roh Kudus. Karena karunia itu untuk kepentingan kebutuhan jemaat, bukan untuk sekedar kita nikmati. Terus? Ya. Apakah kita harus bisa berbahasa roh? Tidak harus. Sesuai dengan kebutuhan. Terus? Karena setahu saya bahasa roh itu adalah karunia Allah. Iya, kalau karunia tergantung Allah memberikan atau tidak. Terus? Ya, ini mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih buat Bapakku, Pak Yehuda, dan semua tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Saya selalu ya Bapak. Oke, Kami sayang, mencintai Tuhan Bapak. berkati. Oke. We love you, nak. We love you. Terus? Dari seorang pria, malam Pak, saya mau konsultasi. Kenapa setiap usaha yang saya mulai di awal bagus, nggak lama turun drastis sampai parah atau tutup?
Apakah karena dosa-dosa masa lalu atau gara-gara pemasangan susuk zaman dulu? Banyak faktor. Orang yang sembrono, ceroboh dalam bisnis juga bisa mengakibatkan bisnisnya tidak maju. Kuasa gelap juga bisa. Nah, kalau pria ini ada di Jakarta, dia bisa datang di Mall Arta Gading lantai 5, didoakan, dilepaskan. Karena tidak mungkin orang yang masih pasang susuk diberkati Tuhan. Karena dia terikat perjanjian dengan kuasa gelap. Kalau dia bisa sukses dari kuasa gelap, tidak mungkin dari Tuhan. Oke? Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 20 tahun, belum menikah. Shalom Om Eras, saya mau nanya Om, saya suka memberikan makan kepada kucing-kucing di jalanan. Saya tidak punya kucing, tetapi selalu stok makan kucing per bulannya untuk saya bagi-bagikan kepada kucing jalanan. Tapi ada yang bilang, ngapain ngelakuin itu? Lebih baik menolong manusia. Apakah perbuatan saya salah Om? Karena lebih memilih berbagi untuk hewan daripada manusia. Karena menurut saya sekarang banyak sekali orang yang tidak peduli terhadap kucing liar. Padahal mereka sama seperti kita yang butuh makan, minum, dan kasih sayang. Terima kasih Om. Saya kan hari pagi ya. Saya memperhatikan ada orang-orang yang suka memberikan memberikan makan. Memberikan makanan ini. Ini usia 20 tahun belum nikah itu ya? Iya, wanita. Iya, saya lihat kok ada orang-orang yang suka memberikan makanan. Iya. Ada orang yang naik motor khusus memberi makanan. Jadi dia sudah bawa makanan terus dibagi. Kucingnya juga kayak tahu jam-jamnya rasanya. Lu benar? Iya. Dan tempatnya sama di situ. Makanya waktu aku lari pagi, itu kucing di jalan saya lewat, dia seperti nggak terganggu. Karena mungkin dia sering bersentuhan dengan orang. Oh ternyata diberi makan. Saya lihat itu. Nggak salah memberi makan ke orang ya. Jadi saya kira jalan terus saja. Jangan pedulikan orang, tetapi jangan berlebihan karena kamu harus beri waktu untuk yang lain. Oke. Teruskan ya. Ini berikutnya dari Uganda Pak, dari seorang pastor. Pastor David Subowa, Uganda. Subowa, iya. Calvary greetings from Uganda, the pearl of Africa, my co-laborer in Christ, Pastor Dari Erastus. Mutiara Afrika, my co-laborer. Jadi teman seperjuangan dalam Kristus, Pastor Erastus terus. I thank you very much for the wonderful good work of the kingdom of God. Saya berterima kasih, sangat berterima kasih untuk pekerjaan yang Luar baik, yang biasa. luar biasa dari pekerjaan Allah. I pray for more grace in Him. Saya berdoa untuk karunia atau kemurahan Allah yang lebih lagi di dalam Tuhan untuk Bapak. This is Pastor David Sebowa, the founder and the lead pastor of Arise and Shine Christian Ministry. I serve God here in Uganda, East Africa. Jadi beliau adalah pendiri dan juga pemimpin pendeta dari Arise and Shine Christian Ministry. Mr. Pastor David Subowa, my pleasure. We receive your WhatsApp or email ya. Iya, WhatsApp. Dari Afrika. This is surprise, awesome. We get your message. Iya. Thank you so much. And we want to say from our bottom of our heart that we love you. We appreciate your message. Maybe one day we can meet. I'm going to Uganda or you come to Indonesia. If you come to Indonesia, you're welcome to my place. Ini amazing loh. Iya. Dari mana beliau tahu ya? How do you know about our ministry? Okay? Okay, thank you. May God bless you. Cukup aja gitu ya? Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan Pak. Mungkin tolong ini nomor teleponnya tulis Ya. dijawab. On behalf of my name, on behalf of all people here, Ya. we say thank you for his greetings Ya. from Uganda, Uganda. the Pearl of Africa. Mr. Pastor David call me as his co-laborer. Ya. Co-laborer artinya teman sepelayanan, sepekerjaan. Say thank you.
Oke, Tuhan berkati. Pasti ini kenal saya ya. Oke, ayo teruskan. Ya. Selanjutnya Pak, dari seorang pria berusia 33 tahun, menikah, memiliki 1 orang putri, seorang berprofesi musisi dan barista, tinggal di Adelaide, Australia. Shalom Pak Eras dan Pak Yehuda, saya hanya ingin bertanya apakah ada gereja GSKI Rehoboth di Australia? Karena saya benar-benar dipulihkan Tuhan melalui khotbah-khotbah Pak Eras secara online dan khotbah-khotbah Bapak yang lama, tapi saya sudah tidak bergereja secara fisik selama 3 tahun. Kendala utama saya karena istri bergereja di gereja yang mengutamakan karunia-karunia rohani, dan saya tidak memiliki karunia-karunia itu, dan saya dianggap tidak memiliki Roh Kudus. Dan untuk mencari gereja yang seperti Bapak itu sulit sekali. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih, saya selalu mendukung dalam doa untuk pelayanan Pak Eras dan Pak Yehuda. Tuhan Yesus ini menyertai. hebat loh. Amin. Iya. Nak, ini minta dihubungi ya, Nak. Siapa tahu kita bisa buka cabang di sana atau minimal ada semacam House of Truth. Iya. Ya. Oke. Ya boleh atau nanti siapa? Oke, diresponi. Senang sekali menerima WhatsApp email Anda. Thank you so much ya. Kita akan connect, hubungi nanti ya. Oke, call him. Ya. Oke, Tuhan berkati. Ya, teruskan. Dari seorang wanita berusia 61 tahun, menikah, sepertinya tinggal di Surabaya ini Pak. Shalom Bapak Gembala, Bapak Erastus Sabdono. Puji Tuhan, selamat atas dibukanya GSKI Rehoboth di Surabaya. Saya rindu jadi bagian dari GSKI Surabaya. Saya mencoba komitmen untuk datang ibadah dan mau daftar jadi menjadi anggota GSKI Surabaya karena selama ini saya tidak jadi anggota gereja manapun. Saya Kristen dari lahir tapi baru paham setelah dengar khotbah-khotbah Pak Eras yang sudah saya ikutin dari 10 tahun terakhir. Saya ingin bertumbuh dan belajar tentang Injil supaya dapat masuk dunia baru dan langit baru. LB3. Tiap hari saya sudah dengarkan atau menyimak Abam, dalam kurung saya suka dan mulai mengerti sedikit-sedikit tentang bagaimana masuk dunia baru dan langit baru. Harus mempunyai sifat dan karakter seperti Tuhan Yesus. Amin. Oke. Ya. Sebentar sebelum diteruskan, Ya. Berikan nomor teleponnya ke Pak Topo untuk dihubungi. Terus. Ya. Pernah hadir ibadah raya Minggu di Mall Arta Gading, Jakarta, 2 kali bersama cucu dan adik sekeluarga di Jakarta. Padahal dari Surabaya, cucu ingin dan sudah angen-angen, rindu, pengen ketemu, didoain dan foto sama Pak Eras. Tapi saat itu Pak Eras ada tugas di daerah Serpong kalau nggak salah. Memang nggak info dulu sih, nggak apa-apa Pak Eras, mungkin lain waktu saja. Oke, lain waktu bisa. Foto-foto tidak sulit terus. Ya. Maaf Pak Eras terlalu panjang ceritanya. Semoga Pak Eras sehat selalu dan panjang umur karena masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan arahan atau ajakan yang benar tentang Injil dan kebenaran. Untuk bersama-sama pulang ke dunia baru dan langit baru. Kadang ikut sakit hati jika Pak Eras dibilang sesat atau hanya mati-mati saja, mengkhotbahkannya hanya kematian gitu dan lain-lain. Saya langsung unsubscribe mereka yang bilang atau berkoar-koar Pak Eras sesat. Deketan juga aneh mereka Pak. Tuhan Yesus memberkati. Jesus love you and we love you Pak. Pak Eras dan keluarga. Man, we love you too. We love you. Tuhan berkati. Aduh, luar biasa ini ibu nih. Ini pasti ibu-ibu ya. Cim-cim gitu. Udah 61 umurnya ya. Iya Pak. Udah cukup tua ya, lebih muda 3 tahun dari saya. Bu, terima kasih untuk dukungannya. Kalau lain waktu datang, SMS kami tidak keberatan foto-foto. Oke? Sampai jumpa di episode yang akan datang 8.40 ya. Oke? Tuhan memberkati, sampai jumpa.